Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pendidikan anak usia dini dengan saya Diana Tania, NRP 161301801 dan Sabah Elizabeth 16130180013. Pengertian PAUD. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan anak usia dini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran kepada anak usia 0 hingga 6 tahun secara aktif dan kreatif agar memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta kecerdasan intelektual yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. 1. Perspektif pengalaman dan pembelajaran. Pada perspektif pengalaman dan pembelajaran, PAUD diartikan sebagai stimulasi bagi masa yang penuh dengan kejadian penting dan unik untuk meletakkan dasar bagi seseorang di masa dewasa. Berbagai pengalaman belajar yang didapat sejak dini juga menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan dan unik bagi anak hingga di masa dewasa nanti dan lanjut usia. Berbagai pengalaman belajar tersebut juga akan memberikan manfaat bagi anak dan juga orang lain. Yang kedua yaitu perspektif hakikat belajar dan perkembangan. Pada perspektif hakikat belajar dan perkembangan, PAUD diartikan sebagai pengalaman belajar dan perkembangan. Ini berarti pengalaman belajar dan perkembangan di usia dini merupakan dasar proses belajar dan perkembangan selanjutnya. Anak usia dini yang mendapatkan rangsangan yang cukup untuk mengembangkan kedua belah otaknya akan mendapatkan kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah dasar. PAUD merupakan peletak dasar pertama dan utama dalam perkembangan pribadi anak, baik berkaitan dengan karakter, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, spiritual, disiplin diri, konsep diri, maupun kemandirian. Tujuan PAUD yang pertama yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, yaitu untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah. Yang ketiga, yaitu investasi dini, yang dengan memberikan rangsangan hingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak, yaitu dimensi perkembangan anak mulai dari bahasa, intelektual, emosi, sosial, motorik, konsep diri, minat, dan bakat. Yang keempat, yaitu melakukan deteksi diri terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak. Tujuan pendidikan anak usia dini, secara khusus kegiatan pendidikan bertujuan agar: pertama, anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. Yang kedua, yaitu anak mampu mengolah keterampilan tubuh melalui gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus dan kasar, serta menerima rangsangan sensorik atau panca indera. Yang ketiga, anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif, yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Yang keempat, anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah,
dan menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima, anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, dan menghargai keberagaman sosial dan budaya, serta mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri, dan rasa memiliki. Keenam, anak memiliki kepekaan terhadap irama, birama, berbagai bunyi, tepuk tangan, serta hasil karya yang kreatif. Fungsi PAUD yang pertama yaitu untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu contohnya dengan menyiapkan media sesuai dengan kebutuhan dan juga minat anak. Yang kedua yaitu mengenalkan anak dengan dunia sekitarnya, contohnya dengan melakukan field trip ke taman safari, ke museum, dan berbagai macam tempat yang dapat membantu mengembangkan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu mengembangkan sosialisasi anak, contohnya dengan memberikan kesempatan anak untuk bermain bersama temannya, dengan melakukan komunikasi dengan temannya, dan juga bisa bermain peran. Yang keempat yaitu mengenalkan peraturan dan menanamkan sikap disiplin pada anak, contohnya yaitu memberikan peraturan atau tata cara dalam melakukan upacara bendera, terus menanamkan peraturan dalam kelas. Itu dapat membantu anak untuk dapat menanamkan sikap disiplin kepada anak. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Contohnya, anak bisa memilih kegiatan bermain apa yang anak inginkan. Yang keenam yaitu memberikan stimulasi kultur pada anak. Dan yang ketujuh yaitu memberikan ekspresi stimulasi kultur. Fungsi PAUD yang tidak kalah penting yaitu yang pertama, sebagai upaya memberikan stimulus pengembangan potensi fisik, jasmani, dan indrawi melalui metode yang dapat memberikan dorongan perkembangan fisik, motorik, dan fungsi indrawi anak. Contohnya yaitu dengan melakukan senam atau menari. Yang kedua, yaitu memberikan stimulasi perkembangan motivasi, hasrat, dorongan, dan emosi ke arah yang benar dan sejalan dengan tuntutan agama. Contohnya yaitu memuji anak ketika anak melakukan sesuatu seperti membuang sampah pada tempatnya, anak melakukan kegiatan sesuai dengan arahan guru. Yang ketiga yaitu stimulasi pengembangan fungsi akal dengan mengoptimalkan daya kognisi dan kapasitas mental anak melalui metode yang dapat mengintegrasikan pembelajaran agama dengan upaya mendorong kemampuan kognisi anak. Contohnya yaitu dengan bermain puzzle, membangun balok, dan pohon angka. Fungsi pendidikan anak usia dini. Berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini, dapat ditelaah beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yakni yang pertama, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ini berperan untuk membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan, serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya. Yang kedua, yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana anak berada. Nah, fungsi sosialisasi ini membantu anak untuk dapat berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan sesamanya dan juga dengan orang lain. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi atau lingkungan yang dapat menumbuhkan, mengembangkan potensi tersebut ke arah perkembangan yang optimal, sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun lingkungan. Nah, fungsi pengembangan ini itu adalah fungsi untuk mengembangkan perkembangan anak sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Nah, hal ini sangat penting bagi anak agar ketika anak menghadapi
jenjang pendidikan selanjutnya, anak sudah dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang keempat, yaitu fungsi bermain. Nah, berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, karena hakikatnya bermain itu merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain, anak akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri. Nah, bermain ini sangat penting untuk anak, agar juga pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal. Dengan bermain juga dapat membantu anak untuk bisa mengembangkan aspek-aspek perkembangannya. Bermain juga dapat membantu anak dapat mengeksplorasi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga mengembangkan minat dan potensi yang dimiliki anak. Yang kelima, yaitu ada fungsi ekonomi. Pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentan perkembangan selanjutnya. Terlebih lagi investasi yang dilakukan berada pada masa keemasan atau golden age yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Pendidikan di taman kanak-kanak merupakan satu peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Nah, fungsi ekonomi ini yaitu artinya dalam perkembangan anak pada masa usia dini atau biasa disebut dengan golden age. Nah, pada masa ini jika anak dikembangkan perkembangannya dengan optimal, maka akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kedepannya, dan juga akan membantu anak untuk dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki anak. Dan juga pendidikan anak usia dini merupakan peletak dasar. Oleh karena itu, pendidikan usia dini harus bisa mengembangkan perkembangan anak dengan optimal dan juga menyeluruh. Pandangan pendidikan menurut para ahli. Menurut Nur Kholimah tahun 2008, PAUD adalah usaha sadar dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sejak akhir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui penyediaan pengalaman dan stimulasi bersifat mengembangkan secara terpadu dan menyeluruh agar anak dapat bertumbuh kembang secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Nah, seperti yang dikatakan oleh ahli Nur Kholimah, di mana PAUD itu merupakan usaha sadar dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa pendidikan yang diselenggarakan untuk anak usia dini itu mempunyai tujuan, mempunyai fungsi, yaitu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak melalui pembelajaran yang terkandung di dalamnya, seperti pemberian stimulasi kepada anak, kemudian pembelajaran sesuai dengan usia anak, dan memberikan sarana-sarana lainnya yang mendukung untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak oleh anak, sehingga anak dapat berkembang dengan baik dan mengoptimalkan seluruh kemampuannya melalui pendidikan tersebut, yaitu pendidikan anak usia dini. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Terdapat dua bentuk kebijakan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan PAUD di Indonesia, antara lain, yang pertama kebijakan publik dalam bentuk konvensi atau kesepakatan umum, dan yang kedua adalah kebijakan publik dalam bentuk kebijakan formal. Pada poin yang pertama, yaitu kebijakan publik dalam bentuk konvensi atau kesepakatan umum, di sini maksudnya adalah penyelenggaraan PAUD di Indonesia itu didasari oleh hasil pertemuan pada konferensi dunia pada tahun 1990 di Jumiten, Thailand, yaitu kesepakatan antar negara anggota PBB untuk melakukan gerakan Education for All. Kemudian penyelenggaraan PAUD di Indonesia juga didasari oleh adanya komitmen internasional dalam World Feed for Children pada tahun 2002. Nah, komitmen tersebut berisi rencana untuk memberikan kehidupan yang sehat bagi anak
memberikan pendidikan bagi anak yang berkualitas, serta melindungi kekerasan terhadap anak. Sedangkan pada poin yang kedua, yaitu kebijakan publik dalam bentuk kebijakan formal. Nah, di sini pemerintah itu merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan formal tentang penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Nah, ada beberapa kebijakan formal yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Yang keenam adalah peraturan tersebut dijadikan sebagai kriteria oleh seluruh sekolah PAUD dalam mengelola dan menyelenggarakan layanan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini merupakan bukti bahwa penyelenggaraan PAUD di Indonesia itu merupakan kesepakatan dan tidak disetujui oleh sebelah pihak atau cuma negara Indonesia, tetapi itu sudah dibicarakan oleh PBB dan juga tentu ada kebijakan dari negara Indonesia itu sendiri. Bentuk-bentuk lembaga PAUD di Indonesia. Yang pertama, PAUD jalur informal, PAUD jalur non-formal, taman penitipan anak atau TPA, kelompok bermain, PAUD jalur formal, yang termasuk dalam PAUD jalur informal yaitu pendidikan anak dalam keluarga. Sedangkan PAUD jalur non-formal kita biasa kenal dengan istilah posyandu. Dan yang ketiga, taman penitipan anak. Dan untuk taman penitipan anak ini merupakan wahana pendidikan atau pembinaan untuk kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan untuk atau tidak memiliki waktu untuk mengasuh anaknya, sehingga dibawalah ke taman penitipan anak. Selanjutnya adalah kelompok bermain dan PAUD jalur formal yaitu TK. Basis pendidikan anak usia dini. Yang pertama berbasis pada keholistikan dan keterpaduan. Yang kedua berbasis pada multidisiplin ilmu dan budaya. Nah, maksudnya di sini adalah adanya keselarasan antara pendidikan yang diselenggarakan atau dilakukan oleh berbagai unit pendidikan dengan kerjasama antara lingkungan, masyarakat, keluarga, dan juga sekolah. Yaitu tentu dengan mempunyai arah bahwa pendidikan ini untuk mengembangkan kemampuan anak baik jasmani maupun rohani. Pendekatan dalam pendidikan anak usia dini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan anak, yang kedua berorientasi pada perkembangan anak. Nah, kita tahu bersama bahwa setiap perkembangan yang dilalui oleh anak itu berbeda-beda meskipun mereka dengan usia yang sama. Nah, kenapa pentingnya kita harus mengetahui tiap tahap perkembangan anak atau peserta didik kita? Karena apabila ada hambatan atau masalah yang dialami oleh anak dalam perkembangannya, maka akan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Maka pentingnya kita melihat setiap kebutuhan dan perkembangan mereka sehingga kita mampu memberikan stimulus yang dapat mengembangkan potensi mereka, tentunya harus sesuai dengan tahapan pencapaian mereka sehingga stimulus yang kita berikan itu dapat diterima oleh anak dan bisa dipraktikkan oleh anak. Misalnya dalam pembelajaran kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan usia anak. Hakikat anak usia dini.
Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Nah, pada usia ini anak akan belajar banyak hal. Apapun itu, entah itu informasi yang didengar atau kejadian-kejadian yang dilihat di lingkungan sekitarnya, anak akan belajar semua itu. Nah, pada usia ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai moral dan juga ilmu pengetahuan kepada anak usia dini. Mengapa? Karena pada usia ini adalah kesempatan yang baik untuk menanamkan fondasi yang kuat bagi anak untuk kebutuhan atau kepentingan anak dalam kehidupan selanjutnya. Karena ketika kita pada usia ini kita sudah memberikan stimulus-stimulus yang berguna bagi anak, kita menanamkan nilai-nilai moral, kita memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi anak, maka itu merupakan suatu fondasi yang kuat bagi anak untuk ke jenjang berikutnya, misalnya saat anak memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu SD. Sehingga baik secara fisik maupun mental anak sudah memiliki kesiapan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya pada bab 1 pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, saya pikir di sini lebih jelas tentang bagaimana itu dikatakan anak usia dini, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk memberikan pendidikan baik jasmani maupun rohani, tentu dengan tujuan bahwa untuk mempersiapkan baik fisik maupun mental anak untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Contohnya ketika anak pada usia 0 sampai 6 tahun, misalnya usia TK. Nah, dalam pendidikan inilah kita mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut, yaitu ketika anak memasuki SD. Berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, terdapat beberapa masa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bagaimana seharusnya seorang pendidik menghadapi anak usia dini. Untuk itu, sebaiknya orang tua dan orang dewasa lainnya perlu, yang pertama, memberikan kesempatan dan menunjukkan permainan serta alat permainan tertentu yang dapat memicu munculnya masa peka, menumbuh kembangkan potensi yang sudah memasuki masa tersebut. Yang kedua, memahami bahwa anak masih berada pada masa egosentris yang ditandai dengan seolah-olah dialah yang paling benar. Keinginannya harus selalu dituruti dan sikap mau menang sendiri. Dan sikap orang tua dalam menghadapi masa egosentris pada anak usia dini dengan memberi pengertian secara bertahap pada anak agar dapat menjadi makhluk sosial yang baik. Yang ketiga, pada masa ini, proses peniruan anak terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya tampak semakin meningkat. Yang keempat, masa berkelompok. Untuk itu dibiarkan anak bermain di luar rumah bersama-sama temannya. Dan yang kelima, memahami pentingnya eksplorasi bagi anak. Nah, pada pengertian ini atau poin-poin yang telah kita pelajari bersama, bahwa di mana anak usia dini itu akan melalui tahap-tahap perkembangan, di mana seperti yang dijelaskan pada poin yang kedua, anak akan melalui masa egosentris. Nah, sebagai orang dewasa atau sebagai pendidik, disinilah perlunya kita mengetahui tahap perkembangan anak sesuai dengan usianya, sehingga dalam memberikan stimulus itu sesuai dengan perkembangan
perkembangan anak. Nah, seperti tadi ketika kita mendapati anak dengan masa tahapan egosentris sebagai orang dewasa, kita tidak perlu langsung memarahi atau memukul anak, tetapi kita harus memberikan pengertian secara bertahap. Artinya kita harus memberikan pengertian secara terus-menerus sampai anak itu mengerti dan mau membagi mainannya dengan orang lain, dan itu secara otomatis kita sudah membangun kehidupan sosial anak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Putri Esti, mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah PAUD di Indonesia. Pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ada jauh sebelum masa kemerdekaan. Terbagi menjadi dua periode. PAUD terbentuk saat masa pergerakan nasional di era penjajahan Belanda tahun 1908 hingga 1941 dan masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Keberadaan dan perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan PAUD di dunia internasional. Adalah seorang filsuf berkebangsaan Jerman yang dikenal sebagai The Founding Father Friedrich Wilhelm August Froebel, menjadi orang pertama yang mendirikan lembaga pendidikan anak bernama Kindergarten pada tahun 1840. Di kota Blankenburg, Jerman, Froebel juga merupakan seorang tokoh di pendidikan anak yang banyak memberikan pengaruh pemikiran modern dalam perkembangan anak usia dini. Bagi Froebel, anak usia dini ibarat tunas tumbuh-tumbuhan yang masih harus dipelihara dan diperhatikan sepenuhnya dari sejuru tanam. Berdirinya Kindergarten sangat berpengaruh terhadap perkembangan PAUD di seluruh dunia. Pada tahun 1907, di permukiman kumuh San Lorenzo, Italia, seorang yang berlatar belakang Dr. Maria Montessori mendirikan Casande Bambini, yang berarti rumah anak. Lembaga pendidikan ini ditujukan kepada perawatan anak dari keluarga miskin dan kaum buruh. Di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda membawa konsep kindergarten dan mendirikan Froebel School, pendidikan anak-anak dari keturunan mereka, Eropa, dan para bangsawan. Pada masa itu, masyarakat pribumi belum bisa merasakan pendidikan karena ketidakmampuan dalam finansial dan belum memahami betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Pada saat Hari Kebangkitan Nasional yang diawali dengan berdirinya Pergerakan Muda-Mudi Utomo tanggal 28 Mei 1908, barulah masyarakat pribumi menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini. 19 Mei 1917, Siti Walidah yang merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan memprakarsai berdirinya organisasi otonom pertama yang tercipta dari Muhammadiyah yang bernama Aisyah. Dalam dunia pendidikan, Nyai Ahmad Dahlan sudah berkontribusi sejak tahun 1914 dengan mengadakan kursus-kursus pengajian dan sekolah untuk perempuan yang diberi nama Sopo Tresno. Aisyah sangat menyadari bahwa hanya melalui pendidikan perubahan dapat terjadi, apapun kondisi yang melatar belakangi. Karena kesadaran pentingnya pendidikan anak usia dini pada tahun 1916, Persatuan Wanita Aisyah mendirikan Bustanul Atfal yang pertama di Yogyakarta. Dalam pemilihan nama, Aisyah menggunakan Froebel Aisyah Kindergarten sebagai identitas dalam sebuah pendidikan anak usia dini pertama dan tertua yang berdiri di Indonesia. Memiliki kesamaan dengan Friedrich dalam pemikiran modern tentang pendidikan anak usia dini, PAUD Froebel Aisyah Kindergarten mengusung konsep pendidikan ketauhidan yang menjadi ciri khas pembelajaran di sekolah dan menjadi terobosan berani dari Aisyah pada masa itu sebagai pelopor pendiri lembaga dan pembaharu dalam pendidikan anak usia dini. Nyai Ahmad Dahlan telah membangkitkan motivasi serta gairah kaum perempuan dalam menunjukkan pendidikan untuk kaumnya, terlebih anak-anak. Seiring berjalannya waktu, Taman Kanak-kanak Froebel berubah menjadi Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Di usia yang telah masuk 1 abad, TK Aba telah memberikan sumbangsih untuk negara dengan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang kompeten. TK Aba merupakan TK dengan jumlah terbanyak yang terbesar di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat wilayah, provinsi, sampai tingkat kelurahan dan desa. TK Aba kini melayani anak usia 4-6 tahun yang telah mencapai 20.125 anak dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Keberadaan Aisyah telah teruji mempunyai dampak positif untuk pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak usia dini. Melalui pendidikan dasar dan menengah, Aisyah mengemban visi yang memajukan pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, serta cinta tanah air, dan berguna bagi masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah mendirikan pendidikan yang berlandaskan Islam dengan mengutamakan penanaman tauhid, akhlakul karimah, al-Islam, kemuhammadiyaan, keaisyaan dalam membangun kecerdasan anak sesuai tahap perkembangan. Baik Bu Ros dan teman-teman, demikian presentasi dari kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.